Oke, alright. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar, Bapak, Ibu, saudara dan teman-teman semuanya? Senang sekali saya Andre, tuan rumah Kompak Siang, bisa menemani Anda lagi di podcast Kompak Siang. Hari ini Senin 28 April 2025. Ya, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seseorang narasumber yang luar biasa ya, yaitu Ibu Esther. Ini adalah kesaksian yang sesi kedua. Karena yang pertama, ya sesi pertama belum tuntas. Ada banyak hal yang perlu kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan ya. Bu Esthernya asalnya dari Pontianak ya, Kalimantan kan. Dan sekarang berdomisili di Jakarta. Ya, siang ini beliau akan membagikan kisah perjalanan hidupnya tentang bagaimana perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Ya, beberapa hal keren ya yang akan kita dengar dari Ibu Esther Chung, antara lain ya hari ini mujizat penyelamatan dari kebakaran. Wah, keren gak? Ya, rumah tetangga yang sudah terbakar habis dan arah angin sudah mengarah ke rumah Bu Esther loh. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga rumah beliau tetap aman, tidak tersentuh api sedikit pun ya. Ya. Yang kedua, keluarganya mengalami pertobatan setelah melalui doa yang sungguh-sungguh intens ya, dan endingnya keluarga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka bertobat ya. Dan yang nggak kalah spesial ya, lewat relasi yang intim dan konsisten dengan Tuhan, anak Bu Esther ini mendapatkan beasiswa yang benar-benar di luar dugaan ya. Ya, pokoknya siang ini kita akan dikuatkan dan diingatkan lagi bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan nyata dalam hidup kita. Ya, ya teman-teman, ya ibu, bapak ibu yang merasa tergerak ya dan ingin untuk berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan ya di ruang podcast Kompak Siang ini, jangan ragu untuk hubungi saya ya lewat WhatsApp di 0851 3373 7622. Ya, kami senang sekali kalau ada yang lebih banyak lagi kisah-kisah ajaib yang bisa kita bagikan untuk jadi berkat Tuhan ya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Alright, sebelum kita mulai podcast ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini, siang yang indah ini, Bapa mempertemukan kami di dalam podcast Kompak Siang ini. Kami percaya ini semua bukan kebetulan, melainkan rencana-Mu yang sempurna. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga setiap kata, kesaksian, dan perbincangan yang akan disampaikan benar-benar memuliakan nama-Mu saja. Secara khusus, kami berdoa untuk narasumber kami, Ibu Esther Chung. Urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakailah mulut dan semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hidupnya terus menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biarlah melalui kesaksiannya ada banyak hati yang dikuatkan, banyak iman yang diteguhkan, dan banyak jiwa yang dibawa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap peserta yang bergabung baik di virtual Zoom maupun di YouTube channel. Biarlah Roh Kudus bekerja menyentuh hati setiap kami, membuka telinga rohani kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh jalannya acara ini dari awal, pertengahan,
hingga akhir, hingga semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya jika Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, selamat siang ya. Oke, mantap ya. Ya, hari ini kita siapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian yang penuh kuasa dari Ibu Esther Chung ya. Jangan cuma dengar ya. Mari kita resapi dan biarkan Tuhan berbicara lewat setiap kisah yang akan disampaikan. Ya, Bu Esther bisa dengan perkenalan singkat ya. Mungkin ada teman-teman yang di YouTube channel ini. Ini lumayan banyak ini sekarang. Iya, yang hari ini bergabung di YouTube channel ya. Perkenalan singkat tentang keluarga dan kegiatan sehari-hari. Make it simple, make it meaningful. Yuk, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung sambut narasumber kita hari ini, Ibu Esther Chung. Alright. Oke, Bu Esther, ceritakan secara singkat ya tentang keluarga. Bu Esther anak keberapa, dari orang tua yang bagaimana, apakah dari orang percaya, asal dari mana ya. Bu Esther apakah sudah berkeluarga? Pasti dong. Ya, anak keberapa? Anaknya berapa lah ya? Dan siapakah pria yang beruntung itu? Sekarang pelayanan di gereja mana? Alright, make it simple, make it meaningful. The floor is yours. The time start now. Alright. Mantap. Kita berikan layar ya. Oke. Shalom Pak Andre, shalom semua teman-teman di podcast Zoom ini maupun yang ada di YouTube. Perkenalkan, nama saya Esther Chung. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Di keluarga saya, kami keluarga besar. Kami 11 bersaudara dan saya anak terbungsu. Saya sudah berkeluarga, punya seorang suami dan 2 orang anak perempuan yang baik dan dikasihi Tuhan. Amin. Sekarang ini saya aktif melayani di gereja dan juga aktif di dalam perkumpulan komunitas NJC. Oke. Mungkin sedikit perkenalan pribadi, Pak. Ya, oke. Nah, kapan-kapan saya diperkenalkan dong, atau kita semua diperkenalkan. Siapa pria yang beruntung itu? Iya, boleh. Oke. Gimana ceritanya mengenai Mama sekarang ada di Jakarta ya? Atau di mana? Kebetulan orang tua saya dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Sorry, oke. Ya. Oh, dua-duanya dipanggil Tuhan. Tapi semua di dalam Tuhan kan? Di dalam Tuhan, puji. Oke, luar biasa teman ya. Kalau yang sempat pernah lihat podcast yang pertama, ya, sudah pernah dengar kesaksian orang tua saya. Iya, betul. Alright. Oke, mantap. Ini hari ini saya terinspirasi dengan yang tadi pagi ya. Kenapa kok Bu Esther kok ceritanya kok bisanya betul-betul on fire dengan Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan? Apanya Bu? Kan banyak orang Kristen yang nggak benar, cuman sekedar ya nggak bertobat, sekedar orang Kristen gedung kawi, cari berkat, ya kan? Ya, bahkan banyak orang Kristen yang mengecewakan mungkin ya, pasti dong pernah dikecewakan oleh orang Kristen. Ya, bisa ceritakan. Saya ada berangkat dari keluarga Kristen. Mama saya dari muda memang sudah aktivis gereja. Papa saya 3 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan, dia benar-benar hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi saya benar-benar dari kecil sudah dididik dalam Kristen oleh orang tua saya. Dan memang kalau waktu saya kecil kan saya cuma Kristen dari orang tua, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya baru benar-benar mengenal Tuhan itu waktu saya masuk dalam satu gereja di Jakarta di tahun 2003 kalau tidak salah. Waktu itu saya masuk dan saya mengalami
kelahiran baru dalam roh. Saya benar-benar di situ mengenal Tuhan dan saya dibangkitkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, cinta akan gereja, cinta melayani Tuhan. Jadi saya mengalami hidup baru setelah saya ada di Jakarta. Apa yang menyebabkan Bu Esther itu mengalami pertobatan lahir baru secara total sehingga ada perubahan karakter? Siapa yang menyebabkan itu atau yang menginjili lah? Saya kan memang udah biasa ke gereja di Jakarta. Cuma ya pergi ke gereja seperti biasa aja gitu, nggak terlalu rutinitas saja ya. Fire istilahnya gitu ya. Ya. Terus waktu saya masuk ke satu gereja di Jakarta di Kelapa Gading itu, saya benar-benar mengalami satu perubahan rohani yang buat saya tuh luar biasa saat itu. Mungkin waktu kecil kan saya ada kekecewaan kepada orang tua atau pada hal yang lain. Di situ saya merasa dilepaskan Tuhan. Jadi saya bisa mengampuni orang yang buat saya tidak sukacita ataupun melupakan masa lalu saya, di mana saya kan merasa saya sendirian ke Jakarta waktu itu, tapi saya tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai saya sehingga saya menyalahkan orang lain waktu itu. Tapi waktu saya mengalami hidup baru itu, saya melepaskan semua, saya percayakan semua hidup saya pada Tuhan. Situ saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata menyertai hidup saya. Ya, waktu Ibu Esther ke Jakarta, atau kakaknya Ibu Eri sudah di Jakarta dulu ya? Oh, sudah. Sudah ya, Apakah Ibu Esther langsung menuju ke rumah Ibu Eri atau lain? Oh, tidak, saya tinggal dengan kakak perempuan saya yang paling bungsu, yang paling kecil. Paling kecil, Iya. Ya, alright. Apa yang menyebabkan Bu Esther kok pergi ke Jakarta? Kenapa harus ke Jakarta? Waktu itu saya baru lulus SMA dan kakak saya bilang, ayo ke Jakarta, saya biayai kamu kuliah. Jadi poinnya ke Jakarta untuk kuliah. Ya, betul. Very good. Pak. Ya, saya dengar Bu Esther pernah dikecewakan atau ya sepertinya difitnah gitulah sama orang Kristen juga. Ya. Maaf Pak, saya nggak pernah ya? Saya nggak mengalami hal seperti itu. Nggak pernah ya? Ya. Nggak pernah. Oh, berarti saya salah informasi ya. Saya dengar begitu. Misal Ibu Esther difitnah sama orang Kristen juga. Apa yang Ibu Esther lakukan? Ya kalau kita kan sebagai orang Kristen sudah tahu firman Tuhan, ya kita harus belajar mengampuni, Pak. Kira-kira gampang nggak? Nggak ada lepas dari salah. Ya, kira-kira gampang nggak mengampuni? Ya secara manusia mungkin kita tidak akan langsung saat itu juga bisa mengampuni. Tapi kalau kita mau buka hati pasti bisa, Pak. Bisa, Ya, Pernah nggak Bu Esther dikecewakan oleh orang seiman? Pernah? Dalam perjalanan hidup selama waktu kuliah, terus menginjak masa remaja, lalu menginjak perkawinan, mungkin dari pergaulan dikecewakan. Ternyata oleh orang Kristen loh, bukan orang yang beda iman. Pernah? Kalau dibilang nggak pernah sih nggak mungkin ya. Namanya kita hidup pasti ada ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi selama ini sih puji Tuhan saya tidak terlalu pikirkan hal-hal seperti itu, Pak. Keren ya. Nggak mudah ya. Memang nggak mudah. Ternyata banyak orang Kristen mengecewakan. Tapi kan kembali kepada pribadi kita masing-masing, Pak. Kalau kita mau mengampuni semua pasti bisa. Very good. Ya, Ya, bisa ceritakan waktu peristiwa kebakaran, ya kebakaran hebat, sehingga kebakaran itu sepertinya anginnya mengarah ke arah rumah Bu Esther. Apa yang terjadi?
Waktu itu kalau tidak salah tahun 2013 atau 2014, saya sudah lupa karena beberapa tahun yang lalu. Saat itu kakak laki-laki saya yang pertama itu masuk rumah sakit di PIK. Kemudian Oh, siang itu suami saya bilang, ayo kita pergi besuk. Waktu kami pergi besuk dan kami lewat jalan biasa, tidak lewat tol waktu itu. Dan oke. waktu itu saya juga agak heran, kami dibawa puter-puter waktu itu. Terus akhirnya cukup lama kami putar-putar di jalan sampai sore, akhirnya sampai ke rumah sakit. Baru saya naik, ternyata suami saya naik ke atas lagi, ikut saya ke atas ke ruangan tempat kakak saya dirawat. Terus saya diajak pulang. Katanya pulang-pulang, karena telepon dari temennya tempat tinggal kami sedang ada kebakaran. Waktu itu saya buru-buru, akhirnya kami pulang, selesai kami doakan kakak kami, terus kami pulang. Waktu pulang itu di waktu tol yang arah Ancol, kan saya di daerah Jakarta Pusat. Waktu di atas tol Ancol itu saya lihat kepulan asap hitam sudah sangat tinggi. Suami Oh, saya waktu itu sudah sangat cemas, sudah sangat takut. Tapi saya terus berdoa, Tuhan beri kami kekuatan supaya kami bisa melewati semua cobaan ini. Kemudian saya terus kuatkan suami saya, jangan takut, Tuhan menyertai kita, jangan takut, percaya amin. Tuhan pasti menolong kita. Suami saya waktu itu sudah sangat 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 khawatir, dia sudah telepon temannya, temannya akhirnya bawa bawa teman-teman yang lain untuk mencoba membantu di rumah tempat tinggal kami. Cuma karena kondisi rumah terkunci, akhirnya mereka berusaha bagaimana membobol pintu waktu itu. Dan saudara-saudara dari suami saya juga semua sudah pada rame gitu, teleponnya suruh cepat pulang karena kebakaran semakin besar. Apa Akhirnya di waktu rumah, apa di rumah nggak ada orang kah? tidak ada, kami lagi tidak ada karena kami semua kan Oh, pergi. Saya dan dua anak saya juga ikut pergi. anak-anak gimana? Iya, anak-anak juga ikut kami pergi waktu itu. Oh, oke, oke. Jadi benar-benar kondisi rumah kosong Ini dan rumah terkunci. mana? Pasar Baru ya? Iya, rumah tempat tinggal saya sekarang. Pasar Baru ya? Iya, Ah, oke. Oke. memang Baik. kejadian kebakarannya ternyata bukan di gang tempat kami tinggal, tapi di gang sebelah, tapi sangat dekat dengan tempat arah kami. Waktu Oke. itu akhirnya sampai begitu kami sampai ke dekat rumah kami, suasana sudah sangat ramai karena sudah banyak mobil pemadam kebakaran, orang-orang juga sudah mulai berlarian menyelamatkan diri. Saat sampai di sana, akhirnya suami saya bilang, udah kalian tinggal di mobil, saya lewat dia ke rumah untuk bantu-bantu. Saya bilang, udah nggak usah takut, selamatkan saja hal-hal yang penting seperti surat-surat atau apa yang kita perlukan. Kalau yang lain sudah nggak usah terlalu dipikirkan lagi. Akhirnya suami saya turun, saya dan anak-anak di mobil, saya berusaha menguatkan anak saya tanya, Mah gimana mah kebakaran? Saya bilang nggak usah takut, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Waktu di mobil itu saya cuma kepikiran bagaimana hanya mengharapkan Tuhan bagaimana menolong kami. Dan waktu itu saya cuma ajak anak-anak saya, ayo kita memuji Tuhan. Di situ saya bawa anak-anak saya memuji Tuhan, kami betul memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami hanya berdoa, Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami. Waktu itu sudah semakin ramai dan saya lihat tetangga-tetangga saya sudah mulai melarikan diri, bawa keluarganya, bawa barang-barang yang mereka bisa selamatkan. Memang secara manusia saya ada sedikit rasa takut, tapi saya terus kuatkan iman saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya percaya Tuhan menolong saya. Waktu itu akhirnya terakhir karena kondisi sudah mulai sore, terus saya telepon suami saya, kata suami saya, ya doakan terus ini soalnya apa arah anginnya sudah mulai, apinya sudah mengarah ke tempat tinggal kita, kata suami saya. Dan orang-orang yang tinggal di bagian belakang tempat gang saya tinggal itu mereka menonton karena mereka merasa tidak terarah arah api ke tempat mereka tinggal. Oke. Dan saya terus berdoa, saya juga minta dukungan doa dari teman-teman di gereja, dari Ibu Eri, dari semua keluarga juga, supaya pertolongan Tuhan terjadi. Waktu itu saya cuma benar-benar sudah berserah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan menolong saya. Dan Amin. ajaib waktu itu sudah benar-benar sangat kritis, sudah mengarah ke tempat tinggal kami, dan luar biasa Tuhan bekerja. Tiba-tiba ada angin besar bertiup, dan arah api itu berpindah dari
arah menuju ke tempat kami, malah ke arah belakang. Jadi orang-orang yang sedang nonton, orang-orang yang tinggal di belakang menonton kebakaran, mereka akhirnya berlarian semua karena rumah mereka mulai terbakar. Jadi tempat saya tinggal benar-benar tidak tersentuh sama sekali. Api itu bisa bergerak, dan lucunya besoknya setelah kejadian kebakaran itu selesai, orang-orang merasa agak aneh karena api itu seperti liukan ular katanya. Tidak semua rumah-rumah yang di belakang itu terbakar. Jadi terbakarnya tuh acak, dan kalau diurut tuh seperti ular, kata mereka. Jadi benar-benar saya merasakan Tuhan tuh luar biasa. Saat kita sudah merasa tidak ada pertolongan, tapi Tuhan bisa melakukan mujizat yang di luar daripada pikiran kita. Waktu itu saya benar-benar merasa Tuhan luar biasa sekali, Tuhan, pertolongan Tuhan. Bisa tiba-tiba pada tidak ada angin, tidak ada apa-apa yang terjadi waktu itu. Sudah benar-benar saya, kalau secara manusia mungkin saya sudah merasa, ya sudahlah, terjadi, kalau terjadi ya sudah, terserah Tuhan. Tetapi tetap saya kuatkan hati saya percaya Tuhan menolong saya, dan Tuhan lakukan luar biasa terjadi. Rumah kami selamat, semua apapun yang bahkan di daerah tempat kami semua bersih, tidak ada apa, tidak terjadi apapun. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Selama kita tetap percaya, Tuhan sanggup lakukan segala hal yang di luar pikiran kita. Ya, luar biasa ya. Ya, angin juga bisa dipakai oleh Tuhan. Iya, betul. Ya, waktu kebakaran hebat melanda di daerah Pasar Baru, kan diperkirakan akan merambat kan, dari rumah ke rumah ke rumah, lama-lama kan bisa merembet kan. Ya wajar kalau Bu Esther merasa khawatir, ya wajar. Apakah waktu kebakaran di situ akan merembet, apa nggak ada usaha dari Ibu Esther untuk menyelamatkan mungkin dokumen-dokumen yang di rumah, kayak apa, dibiarin aja atau bagaimana? Suami saya sudah ke rumah waktu itu, dan saya sudah pesankan, sudah selamatkan saja hal-hal yang penting yang kita perlukan. Kalau yang lain ya sudah kita serahkan sama Tuhan. Kalau memang sampai terjadi apa-apa, yang penting yang kita perlukan sudah masih bisa diselamatkan. Waktu itu juga teman-teman dari suami saya dan keluarga dari suami saya juga, mereka sudah pada datang, mereka juga sudah pada bantuin waktu itu. Iya, oke. Tapi mereka, puji Tuhan lah, kalau kita selalu ada di dalam komunitas yang baik, kita bisa tetap minta pertolongan Tuhan dan juga dukungan doa dari teman-teman semua. Ya, inilah pentingnya komunitas ya. Iya. Sesama tubuh Kristus. Ya, ini saya sapa dulu. Ada Ibu Melana. Selamat siang Ibu Melana. Selamat siang Ibu Ariance, Balikpapan. Ya, selamat siang Pak Andre, selamat siang Bu Esther. Ibu Melana. Luar biasa ini Bu. Ada Bu Ariance. Ada di YouTube makin banyak ini. Mungkin dengar kebakaran. Apa ini kebakaran? Makin banyak di YouTube. Oke, nggak apa-apa ya. Yang di YouTube channel boleh, kalau ada komentar boleh disampaikan di kolom komentar. Ya, nanti kita undang ya. Alright, memang saya percaya ya, karena apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ya, bukan doa benar, doa orang benar. Bukan doanya yang benar, orangnya yang benar dulu. Iya enggak? Itu ada firmannya kan? Ada. Teman-teman ada yang ingat nggak? Di mana firmannya? Ya ada kan? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada yang ingat? Ayatnya di mana? Oke, nggak ada ingat. Yakobus 5:16. Oke, selanjutnya ya, waktu itu rumah sudah selamat. Ya, luar biasa karena penyertaan Tuhan. Pasti orang-orang, wah ini rumahnya Bu Esther bisa selamat. Padahal angin sudah mengarah ke situ, tapi ternyata angin bisa meliuk-liuk
seperti ular menuju ke arah lain, ya enggak? Iya, betul. Nah, ini kan luar biasa nih. Ilmu apa yang dipunyai oleh keluarga Bu Esther, kan begitu, Bang. Ada di kepalanya dia. Ya, tapi urusan dia lah ya. Tapi yang penting Tuhan tetap bekerja ya. Roma Amin. 8:28 ya. Roma 8:28. Ya, oke. Tuhan turut bekerja. Alright. Bu Esther. Oke, saya dengar ada keluarga juga yang saat-saat terakhir menerima pertobatan. Siapa dia? Apakah itu Bapak? Papa? Oh, papa saya juga menerima pertobatan 3 tahun sebelum dia meninggal. Oh, siapa yang menjadi Dan Mama? mama saya. Oh, puji Tuhan. Iya. Iya. Tumben ya, suami mau dengar istrinya ya. Itu Biasanya karena Tuhan, Pak. biasanya Karena tahu apa kamu? Kan begitu biasanya. Biasanya tahu apa kamu? Kamu masak aja lah. Gitu kan. Ini cara Tuhan ya, ya. mungkin saya bisa saksikan kembali bagaimana pertobatan papa saya Oh waktu iya, itu. boleh. Ya, papa saya waktu itu tuh seorang Konghucu yang sangat taat. Taat. Oh, oke. Ya, dia karena kan di tradisi keturunan Chinese di daerah begitu, anak laki-laki itu harus menghormati leluhur, istilahnya gitu. Ya, betul. Jadi papa saya itu sangat benar-benar sangat taat terhadap kepercayaannya, bahkan masih melakukan sembahyang-sembahyang, walaupun kami secara kecil sudah dididik oleh mama saya dengan Kristen, tapi kami tetap menghormati kepercayaan papa kami. Dan selama ini mama saya juga terus menginjili papa saya untuk terima Tuhan Yesus. Tapi papa saya kan seorang Konghucu yang taat, dia tidak mau terima. Ya. Dan kadang malah suka apa sih marah dengan mama saya yang aktif di gereja. Karena kan dia tidak suka mama saya pergi-pergi terus dengan alasan gereja. Tapi mama saya kan orangnya cinta Tuhan, jadi selalu aktif dan nggak peduli dengan maksudnya larangan papa saya, karena dia benar-benar ingin memberikan hidupnya bagi Tuhan. Oke. Sampai satu hari 3 tahun sebelum dia meninggal, waktu itu kalau tidak salah umur 69 tahun, Oke. papa saya mengalami sakit dan waktu itu sudah cukup parah. Saya ingat pagi-pagi sekali papa saya eh, minta dibelikan obat. Waktu itu pas ada kakak saya yang nomor 3 datang, dan kakak saya waktu itu langsung coba cari obat di pagi-pagi buta ke apotek yang buka. Dan saat itu tiba-tiba papa saya tuh teriak-teriak ke mama saya, katanya mamanya datang. Memang selama sakit berapa hari itu dia suka ngomongnya agak ngaco, kalau mama saya bilang. Karena kan dia selalu setiap orang datang besuk dia selalu lihat tuh orang-orang, saudara-saudara dia sudah meninggal. Oh, Nah, oke. ya, jadi mama saya suka bilang, oh dia sebut nama ini, itu orangnya udah meninggal. Bahkan dia minta gantung foto pemakaman mamanya dulu bersama keluarga besarnya di rumah. Tiba-tiba diminta gantung itu. Terus mama saya bilang itu orang yang sebut itu orang-orang sudah meninggal. Dan waktu itu hari di mana dia sakit parah itu, dia teriak-teriak mamanya datang mau bunuh dia katanya. Terus ternyata mama saya cerita waktu itu papa saya anak tunggal dan dia cukup dimanja oleh keluarganya, oleh mamanya, sehingga dia satu kali dia bangun kesiangan, akhirnya disiram air oleh mamanya karena kebiasaan orang daerah, dan dia tidak terima dia mengejar orang tuanya dengan parang panjang. Terus kemudian karena saking marahnya, namanya anak muda, dia tinggalkan orang tuanya, dia merantau ke Pontianak. Dari kota kelahirannya dia ke Pontianak merantau. Jadi dari muda itu papa saya sudah hidup sendiri, sudah mandiri sendiri di tempat lain, dan dia tidak pernah lagi menghubungi orang tuanya bahkan keluarganya di kota kelahirannya. Sampai satu kali
saudaranya datang terus memberitahukan bahwa mamanya sedang sakit parah. Tolong dijenguk untuk terakhir kalinya, kata saudaranya. Hanya karena merasa sudah kritis, mama saya bilang, ayo kita pulang. Lihat orang tua, jangan sampai tidak lihat orang tua sampai terakhir. Hanya papa saya pulang, sempat ketemu sebentar dengan mamanya, tapi saya percaya karena papa saya belum di dalam Tuhan, tidak mengerti kebenaran Tuhan, jadi saya rasa waktu ketemu itu dia belum ada pemberesan secara rohani dengan orang tuanya. Sehingga waktu dia sakit parah itu dia melihat orang tuanya datang. Karena dia kan mungkin karena ada satu dosa ketakutan di masa lalu yang membuat dia akhirnya di hari saat dia sakit parah itu dia merasa sesuatu yang ditakutkan itu datang mendatangi dia. Waktu itu dia teriak ketakutan, mama saya bilang, nggak usah takut. Percaya ada Tuhan Yesus menyertai kamu. Akhirnya mama saya injili papa saya, mau nggak terima Tuhan Yesus? Waktu itu papa saya bilang, oke, saya mau terima Tuhan Yesus. Tolong panggil pendeta kamu datang, tolong doakan saya mau terima Tuhan. Hanya pagi-pagi itu mama saya ke gereja, panggil gembala tempat gereja kami beribadah. Beliau datang terus menginjili papa saya, dan papa saya ditanya, mau terima Tuhan Yesus? Iya, saya mau terima Tuhan Yesus. Terus karena kondisinya dianggap sudah cukup mengkhawatirkan, pendeta itu bilang, Bapak mau dibaptis? Iya, saya mau dibaptis, katanya, saya mau terima Tuhan. Dan waktu itu setelah karena kondisi tidak bisa bangun, akhirnya dia dibaptis secara dengan maksudnya dibasuh mukanya, tubuhnya dengan kain basah gitu dari baskom ya. Ya dari air baskom gitu. Kemudian setelah selesai dia dibaptis itu siangnya tiba-tiba dia mujizat Tuhan terjadi, dia bisa bangkit lagi, dia segar lagi. Dan mama saya lihat dia ada perubahan, ada kesembuhan terjadi. Dan dia pesan air bekas dia baptis itu jangan dibuang, dia mau pakai. Dan memang kata mama saya, dia pakai buat cuci muka selama 3 hari, dan 3 tahun Tuhan kasih dia hidup untuk mengenal Tuhan. Di situ saya melihat perubahan papa saya luar biasa. Dulu dia seorang yang pemarah, seorang yang kadang juga masih suka berkata kasar, tapi waktu terima Tuhan, saya melihat bapak saya mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bisa jadi orang yang sabar, bahkan sangat cinta Tuhan. Dia selalu setiap pagi-pagi dia sudah pergi ke gereja, bahkan dia tidak mau tunggu mama saya. Dia benar-benar mau di Jakarta, mau di Pontianak, dia selalu rindu ke gereja. Hari Minggu dia selalu pagi-pagi sudah ke gereja. Bahkan kesaksian hidup papa saya menerima Tuhan Yesus itu juga menjadi berkat bagi teman-temannya. Kan di daerah itu kan banyak orang tua kan suka ada perkumpulan teman-teman gitu. Nah, teman-teman tuh banyak kan masih suka minum minuman keras, masih ada yang merokok. Tapi sejak papa saya terima Tuhan, papa saya kan sudah tinggalkan semua itu. Kemudian teman-temannya lihat kok ada perubahannya. Terus lihat papa saya kok kayaknya hidupnya lebih lebih baik, lebih lebih tenang. Akhirnya ada beberapa teman-temannya yang juga terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya, menarik ya keluarga Ibu Esther ya, dari seorang papa yang Konghucu taat, mama yang orang Kristen taat. Nah, waktu menikah di dalam apa ini? Lewat gereja atau bagaimana? Yang Ibu Esther tahu? Kalau menikah ya biasa aja Pak. Waktu itu kan belum ada pemberkatan gereja karena papa saya kan bukan Kristen. Jadi menikah seperti adat biasa saja. Adat tradisi Tionghoa ya? Iya, dari Tionghoa biasa jadi saja. Tidak ada lewat ritual keagamaan Kristen atau apa ya? Nggak ada. Walaupun mama sudah orang percaya kan? Iya. Nah, perhatikan teman-teman, cara Tuhan bekerja luar biasa ya. Lewat apa? Lewat penyakit. Lewat penyakit yang diderita oleh papa. Kira-kira kalau papanya nggak menderita sakit sampai di tempat tidur di rumah sakit, kira-kira bertobat nggak? Ya mungkin nggak. Itu cara Tuhan. Jadi kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan.
dia bisa pakai apa saja. Bahkan ranjang rumah sakit bisa dipakai. Ya enggak? Kalau enggak bertobat, ranjang rumah sakit enggak bertobat, ya mungkin kuburan. Terlambat. Jangan sampai kuburan yang dipakai Tuhan kan, berarti terlambat, sudah nggak ada cerita lagi. Oke, menarik ya. Nah, ini ada mungkin banyak ini orang-orang. Ada Pak Openius Gea, dari Nias. Selamat siang Nias. Ada Ibu Yulia Simurangkir. Wah, ini saudaranya penyanyi ya, Sari Simorangkir, betul kah? Sama marganya aja, Pak. Oke, selamat siang Ibu Yulia Simorangkir. Ya, kita ada podcast ini ada setiap hari Senin sampai Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja ya. Mulai jam 1 siang tepat ya. Nggak ada jam karet, nggak dipakai di sini. Kita jalan jam 1 siang, ada atau tidak ada, jalan kita ya, karena di YouTube kan banyak. Oke, ada lagi siapa ini? Ibu Erni Lisbeth. Erni Lisbeth ya. Selamat siang Ibu Erni. Apa kabar? Ya, oke, nggak monitor ya. Oke, saya berpindah ke Ibu Esther. Luar biasa ini, suatu yang tidak terduga-duga ya. Kalau cuman mamanya nginjilin papanya, nggak mungkin berhasil. Karena papanya pasti, kau tahu apa? Penyakit dipakai Tuhan. Ya enggak? Penyakit dipakai Tuhan. Anaknya. Tuhan punya banyak cara, Pak. Iya, anaknya mau nginjilin papanya. Nggak bisa. Kamu tahu apa? Ya enggak? Ya Tuhan pakai ranjang rumah sakit. Ya, itu dipakai Tuhan kan. Sehingga ada follow up dari mamanya. Mamanya masuk dengan firman kan. Kalau langsung mamanya langsung masuk ujuk-ujuk langsung ke firman Tuhan, mana mau dia. Tahu apa kau? Tahu tahu bawang berambang aja lah. Ya enggak? Cara Tuhan. Oke, luar biasa. Oke, bersyukur ya. Akhirnya 3 tahun dipakai Tuhan untuk terus bertobat secara sempurna. Bahkan papanya, kehidupannya memberkati teman-temannya ya, komunitasnya. Akibatnya banyak orang bertobat kan. Nah, itu cara Tuhan kan. Oke. Bagaimana dengan keluarga dari pihak papa? Mungkin dari om-om atau tante dari pihak papa. Apakah ada bertobat atau masih tetap Konghucu juga? Atau gimana? Bisa cerita? Karena papa saya kan dari muda sudah merantau sendiri, jadi dia agak kurang akrab dengan keluarga. Dengan keluarga pihak ya? Ya, dan juga kan keluarga dari mamanya juga sudah banyak yang meninggal. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi nggak ada cerita ya mengenai keluarga dari pihak papa ya? Jarang. Jarang, oke. Oke. Mengenai anak-anak dari Bu Esther, pasti dong jadi anak orang percaya. Amin. Apa ceritanya sehingga anak-anak bisa dapat beasiswa? Ini anak keberapa dapat beasiswa? Ini cara anak Tuhan. saya yang pertama. Anak pertama, laki atau perempuan? Perempuan, dua-duanya perempuan anak saya. Oh, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan juga. Ya, nggak kepingin anak laki kah? Adiknya yang paling bungsu, mah kok nggak ada anak adik laki, mah kejam kali mama ini. Nggak minta adik lagi ya, waktu dari si bungsu perempuan. Halo, ya, bisa dengar saya?
Oke. Bisa Pak. Saya dengar cerita ada beasiswa yang didapat oleh anaknya, yang pertama ya. Gimana ceritanya itu? Oh, waktu itu waktu anak saya kelas 3 SMA. Biasa kan kalau udah kelas 3 SMA kan sudah mulai ditawarkan untuk kelanjutan kuliah. Oke. Dan waktu itu karena kan kita tahu kondisi ekonomi saat ini tidak begitu baik. Dan saya pribadi saya merasa saya ada satu kekhawatiran kalau misalnya nanti anak saya kuliah, takutnya nanti di tengah jalan tidak bisa lanjutkan juga kan tidak baik seperti itu. Sayang ya. Saya cuma ya saya bilang Tuhan pimpin semua. Waktu itu anak saya juga bertanya, Bang, gimana Pak? Ma, saya mau lanjut kuliah kemana? Saya bilang doa, minta Tuhan pimpin kamu kuliah di mana. Dan waktu itu saya dapat informasi dari saudara bahwa ada beasiswa katanya. Beasiswa dari suatu perbankan di Jakarta yang banyak menyekolahkan anak-anak SMA lanjut kuliah, dan itu perbankannya cukup besar di Indonesia. Waktu itu akhirnya anak saya bilang, udah coba kamu daftar di link ini. Akhirnya anak saya ikut daftar di link yang ditawarkan itu. Waktu daftar akhirnya dia diterima sebagai salah satu calon peserta penerima beasiswa. Dan akhirnya karena ada beberapa tes yang harus dilakukan. Waktu tes yang pertama lancar, lulus, kedua, ketiganya sampai terakhir yang saat wawancara dengan pihak banknya itu selesai. Ternyata waktu itu dari diinformasikan bahwa anak saya tidak lulus tes. Waktu itu anak saya cukup kecewa karena dia pikirkan sudah ada calon pendidikan lanjut dari suatu perbankan besar yang mungkin di depan akan menjanjikan suatu pekerjaan buat dia kalau dia lulus nanti. Waktu itu saya cuma kuatkan, sudah jangan kecewa, mengucap syukur, mungkin bukan jalan Tuhan buat kamu ada di situ. Waktu itu saat dia di tengah kecewa, dia bilang, ya Ma, saya mau belajar mengucap syukur. Akhirnya waktu itu di sekolah, di sekolahnya itu guru BP-nya dipakai Tuhan luar biasa. Terus dipanggil anak saya. Karena anak saya kan nilainya cukup baik di sekolah ya. Kemudian ditanya, kamu lanjut kemana nanti? Anak saya bilang, belum tahu Pak mau lanjut kemana. Hanya bilang, kamu nilai kamu bagus, mau nggak coba di satu universitas di Jakarta ini yang masih ada aliansi kerjasama dengan sekolah. Waktu itu terus anak saya bilang, ada Pak peluang, ada katanya, kamu coba siapa tahu bisa dapat, kata gurunya. Akhirnya dia masuk, dia coba daftar, dia ambil jurusan yang dia mau. Kemudian puji Tuhan sih, akhirnya karena nilai anak saya cukup baik dan dapat rekomendasi dari sekolah tempat dia bersekolah juga, dan Tuhan bukakan jalan buat dia dan dia dapat beasiswa 100% di universitas itu. Sekarang dia sedang menjalani kuliah ini. Jadi benar-benar kalau kita berharap sama Tuhan tuh Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin satu jalan terasa tertutup untuk kita, tapi kalau kita tetap percaya Tuhan pasti bukakan jalan, dan puji Tuhan sampai sekarang anak saya tetap berkuliah dengan baik dan beasiswanya tetap dia dapat dengan baik. Puji Tuhan. Ya, oke, very good ya. Itu caranya. Tetap jaga relasi dengan Tuhan supaya ditunjukkan. Mungkin yang di perbankan mungkin Tuhan belum berkenan atau apa ya, pasti kita tidak tahu. Jalan di depannya kita belum pernah tahu. Ya. Jadi pasti kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kan. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ya bisa. Ada Ibu Agustina Ledemia 66. Salam Ibu Agustina. Dari mana Ibu Agustina? Halo. Tes. Salam Ibu Agustina.
Ya, nggak monitor. Ya, Bu Agustina, kita ada di podcast setiap hari Senin sampai Kamis. Mulai hari Senin sampai Kamis saja ya. Jam 13.00 mulainya. Oke, ada teman yang mau bertanya? Ada Ibu Melana. Shalom Pak Andre. Oh, Ibu siapa nih? Ibu Ria. Silakan. Ya, silakan, Bu Ria. Iya, memang Silakan. saya tertarik dengan Sister Esther, kesaksiannya. Saya tambahkan sedikit, Pak Andre. Ya, silakan. Saya juga kelakuannya tidak bagus loh. Saya hanya berubah dengan pelayanan-pelayanan. Setiap ada pelayanan, saya ambil positif-positif peserta. Nah, kalau saya nggak ikut pelayanan, kelakuan saya juga tidak bagus loh. Itu aja, terima kasih. Iya, justru itulah perlunya komunitas, gitu. Komunitas yang sehat ya, supaya kita mendapatkan hal-hal yang positif ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau disampaikan? Ibu Yulia Simorangkir. Ini pasti suaranya pasti bagus nih. Yang Simorangkir kan turun penyanyi. Belum Pak Andre, saya sambil makan siang. Oh, oke, makan siang. Oke. Makan siang nih Pak Andre, belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau ada relax aja. Kalau ada mau ditanyakan aja. Iya, Ibu Arianja, ada yang mau tanyakan, Bu Arianja? Halo. Ya. Pak. Ya, kenapa? Sudah lanjut aja nggak? Oh, nggak ada yang bertanya. Oke, nggak ada bertanya. Ada Ibu Melana. Apa kabar Ibu Melana? Halo. Baik, Ya, puji Tuhan. ada yang mau ditanyakan Bu Melana? Monggo. Tanya sih enggak. Ya memang betul segala peristiwa itu bisa mengubahkan kita percaya kepada Tuhan itu dengan iman, bukan dengan karena atau seperti kemarin disampaikan itu bahwa memang dengan iman kita itu segala sesuatunya. Esther sudah dengan iman Tuhan menyelamatkan rumah tidak sampai terbakar. Itu suatu tindakan iman dari Esther, percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih Esther. Oke, mantap. Halo, Ibu Agustina. Ada yang mau disampaikan? Halo. Pak Andre. Ya, silakan. Saya bertanya. Boleh, silakan. Bu Esther, saya kepengen tahu apa teladan yang paling ini sama seorang ayah dan seorang ibu dari Bu Esther. Kan sudah nggak ada dua-duanya, pastilah ada teladan dari kedua orang tua kita ya. Betul. Apa yang paling berkesan, itu maksudnya, yang paling berkesan di hati. Ya, oke, silakan. Kalau pengalaman yang berkesan dari orang tua saya, kalau dari papa saya itu orangnya disiplin. Dia tuh orang disiplin, orangnya keras, walaupun kadang dia agak emosian orangnya, tetapi sebenarnya papa saya tuh orangnya baik. Dia juga orang yang perhatian, walaupun dia dalam segala kedisiplinan, kekerasan dia, tapi dia mendidik kami untuk menjadi orang-orang yang tidak manja jadinya. Jadi orang-orang yang benar-benar punya jiwa tangguh istilahnya. Karena papa saya kan tidak mau anak-anaknya itu nanti jadi orang-orang yang tidak bisa berhasil di masa depan, istilahnya begitu. Karena kan dia berangkat dari pendidikan yang tidak begitu tinggi, jadi dia ingin anak-anaknya tidak sampai mengalami kehidupan seperti dia. Itu suatu teladan yang luar biasa buat kami sebagai anak-anaknya. Dan juga dari mama saya orang aktivis gereja dan dia sangat cinta Tuhan. Jadi benar-benar
kami dididik mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bagaimana perjalanan iman mamanya bersama pengalaman-pengalaman dia bersama Tuhan itu memuatkan kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang juga bisa mengasihi Tuhan sampai sekarang. Itu teladan yang bisa saya sampaikan, Ibu Ariance. Terima kasih. Kasih salam kenal Bu Esther. Salam kenal Bu Ariance. Mantap, ya. Kan firman Tuhan yang bicara kan, ya kan? Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya enggak? Ada kan firman Tuhan? Pernah dengar enggak? Pernah? Ada kan? Ya tuh. Tuhan menghajar. Loh, enggak, ini kan tadi kan saya ikutin Bu Esther aja kan. Tuhan bapaknya suka keras, sepertinya menghajar supaya anaknya tangguh. Itu sebetulnya papanya sudah tahu firman Tuhan sebetulnya. Karena Tuhan sendiri memberikan contoh kan. Ya kan? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Coba deh. Nah, bukan dia, Tuhan nggak menghajar orang yang dibencinya, enggak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya enggak? Itu firman Tuhan loh. Itu bapaknya itu mengasihi Bu Esther. Kan firman Tuhan. Di mana firmannya? Ada yang tahu? Masih ingat? Ini ayat hafalan kan ini. Ibrani 12. Ayat 6. Coba baca, Bu Ariance. Coba baca, cari. Ibrani 12 ayat 6. Jangan-jangan saya cuma ngoceh-ngoceh tapi salah. Ayatnya salah bisa juga. Karena ini ayat hafalan. Coba. Buka. Ada yang bisa buka. Ibrani 12 ayat 6. Bisa aja saya salah. Itu. Tapi saya ingat ini. Tuhan yang menghajar orang yang dikasihi. Bukan menghajar orang yang dibenci. Bukan. Coba. Bu Esther baca. Ada. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya. Dan ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Loh. Yang menyesah anak loh. Bukan orang jahat yang diajar bukan. Wah, bahaya nih. Itu yang yang dilakukan oleh papanya Bu Esther kan? Ya enggak? Iya. Dengan disiplin, ya itu cara disiplin manusia lah. Tapi firman Tuhan yang bicara loh. Ini memang benar. Luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya? Bu Ariance, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Ya, satu lagi. Boleh. Apa yang ada sama diri Bu Esther hasil dari orang tua, maksudnya didikan orang tua dominan, yang mana yang ada pada diri Bu Esther? Contoh saya, waduh, kenapa ya nggak ambil lemah lembutnya mama saya, kok saya kayak bapak saya? Waduh. Kalau perempuan sih kita pasti lebih dominan sama ibu ya, Bu. Ibu. Apalagi kan setiap hari lebih banyak kita berhubungan dengan ibu, ke orang tua. Bapak kan biasanya bekerja, paling ketemunya kalau sore atau malam. Jadi pasti lebih banyak sifat-sifat ibu yang kita tiru. Oh iya, terima kasih. Tapi itulah seharusnya begitu, tapi terjadi ke diri saya sifat bapak yang ada tanpa kita sadari. Itu kan pola asuh ya sebenarnya. Apa mungkin tuh kecil-kecil yang tahu bapak kita sifat bapak yang ada pada kami kakak beradik loh. Jadi 4 perempuan sifat bapak. Dia ya disiplinnya. Jadi ketika mau bicara itu pokoknya ndak tanpa filter. Kalau dia apalagi benar, langsung keluar aja. Nah, padahal kalau ibu nggak begitu, dia nyari
Oke, very good. Biasanya kalau kita lebih banyak berinteraksi dengan siapa itu akan lebih banyak mempengaruhi kita, Ibu. Iya. Iya, harusnya harusnya begitu. Makanya karena saya lihat kurang lebih Bapak Bu Esther sama saya sama, dia disiplin, keras. Nah, itu kami ya 4 perempuan rata-rata begitu. Yang satu ya agak lembut lah. Yang 3 ini wah beti-beti. Lucu juga ya. Oke, oke, very good. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, buka mikrofonnya. Boleh, silakan. Open cam, open mic. Boleh, silakan. Ada yang lagi, Ibu Arianca? Udah cukup, makasih. Bu Oh. Esther, makasih. Sama-sama Bu Marianca. Ya, ya. Saat Ibu juga sangat memberkati saya. Oh. Ya, Ibu Arianca Katopo. Ini nama Katopo ini seluruh orang Indonesia tahu nih. Siapa Katopo? Penulis terkenal. Luar biasa. Iya, penulis terkenal tuh seluruh Indonesia. Orang Indonesia tahu tuh siapa itu Katopo. Ya, oke. Very good. Oke, teman-teman ada yang bertanya? Boleh, silakan. Oke. Rupanya nggak ada lagi. Ya, oke. Saya kira nggak ada yang bertanya lagi. Oke, saya akhiri ya. Bisa berikan pesan moral apa atau nasihat apalah untuk teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang di YouTube channel. Ya, nasihat apa atau lewat kesaksian yang dialami oleh Bu Esther pribadi. Silakan. Kesaksian hidup yang saya alami bersama Tuhan, di situ saya merasakan bahwa kita itu sebenarnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Walaupun mungkin kita dalam keadaan punya masalah, pergumulan apapun, Tuhan itu sebenarnya ada beserta kita. Cuma kadang kitanya aja yang kurang peka dengan kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau bisa merasakan kehadiran Tuhan, milikilah hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Mari kita terus bergaul dalam suatu komunitas yang bisa membangun rohani kita dengan baik dan juga memiliki fellowship pribadi dengan Tuhan. Mari kita sering doa, sering baca firman, itu kan menguatkan kita. Karena kan seperti disampaikan Pak Andre tadi bahwa Tuhan itu sebenarnya kadang menghajar kita tuh bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin kita lebih lagi dekat kepada Dia, lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi kalau saat kita punya masalah bergumul apapun, jangan takut. Tuhan itu selalu ada, Tuhan selalu setia menemani kita, asalkan kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan mungkin tidak terjadi pada kita, tapi apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu terbaik. Seperti yang terjadi pada anak saya, walaupun dia ditolak di satu perbankan besar, akhirnya dia dapat satu beasiswa di universitas, dan memang seperti yang saya minta pada Tuhan juga. Saya minta anak saya supaya walaupun nanti dia dapat kuliah nantinya, saya minta suatu universitas yang bisa tetap membangun rohani dia. Dan puji Tuhan, universitas ini adalah Universitas Kristen di Jakarta. Jadi tetap dia punya satu kegiatan rohani. Jadi tidak hanya secara edukasi saja, tapi dia tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam komunitas kuliahnya. Jadi segala yang kita pikirkan mungkin kelihatannya sangat baik, tapi di hadapan Tuhan belum tentu baik. Tapi kalau Tuhan yang berikan, pasti semua yang terbaik. Asalkan kita tetap mau percaya, beriman, dan tetap mengasihi Tuhan, dan kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Nah, demikian Pak Andre. Terima kasih. Wow, loh,
luar biasa ya. Sampai pesan mengenai anaknya ya, yang harusnya bisa diterima di suatu bank besar, tapi masuk ke universitas. Yang penting apa, saya terngiang-ngiang yang disampaikan oleh Bu Esther. Tetap stay connected ya dengan pokok anggur ya. Jadi ya oke. Jadi kalau saya boleh tangkap, kalau saya mau peres ya, peres itu kesaksian yang Ibu Esther sampaikan ya. Sesi 1, sesi 2 ini ya. Terima kasih banyak untuk kesaksian yang luar biasa dari Ibu Esther ya. Ya, kesaksian ini mengingatkan kita semua, baik yang ada di virtual Zoom maupun yang menonton lewat YouTube channel, bahwa hidup kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mari kita terus melekat pada pokok anggur yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Dia, berjalan bersama Dia, supaya hidup kita berbuah, hidup kita berkenan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kata-kata bijak ya, yang tadi saya sampaikan oleh Bu Esther tadi. Stay connected to Jesus, the true vine, and your life will bear fruit beyond what you can imagine. Apa itu? Ya. Tetap terhubung dengan Yesus, pokok anggur yang sejati, maka hidup Anda akan menghasilkan buah lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tidak ada hari tanpa menginjil, tidak ada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tidak ada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita akhiri sesi podcast Kompak Siang ini, saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua untuk mendukung terus podcast Kompak Siang. Caranya gampang. Gampang banget. Subscribe ke channel ini. Comment and like ya di YouTube ini. Kalau Anda diberkati, jangan lupa share video ini ke komunitas, teman atau keluarga Anda, biar makin banyak orang yang diberkati lewat kesaksian-kesaksian nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan. Semua ini sejalan dengan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa supaya lebih banyak orang mengenal siapa Yesus itu dan semua orang diselamatkan. Jadi yuk kita jadi bagian dari misi besar Bapa ini bersama-sama. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi supaya Anda menjadi orang pertama yang tahu setiap kali ada konten-konten baru dari podcast Kompak Siang ini. Karena ada banyak kesaksian yang luar biasa yang akan terus kita bagikan ke depan. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa besok siang dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Agustina, terima kasih Bu Ariance, terima kasih Bu Ernest Lisbeth, terima kasih Ibu Ria Worang, Ibu Sipayung, Ibu Yulia Simorangkir. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya live ya.